Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, tetap saya tidak bosan-bosan menghimbau, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya agar setiap ada video-video yang terbaru atau pada saat saya melakukan live streaming, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Pada sore hari ini kita berjumpa, kita sudah melalui kehidupan kita sepanjang hari dari pagi sampai sore ini. Tadi pagi kita sudah berjumpa, kita sudah bertemu, kita sudah mengkontemplasikan beberapa hal. Setelah kita melalui kehidupan kita sepanjang hari ini, apa yang kita dapati? Apakah ada hal-hal yang mungkin membuat kesal, membuat kecewa hati, membuat kecewa pikiran Bapak Ibu semua, sehingga aduh kenapa ya hidup ini seperti ini? Pasti kita tidak bisa pungkiri, pasti ada saja. Nah, satu hal yang saya mau bahas pada saat ini, sering di dalam kehidupan kita ini, baik di dalam dunia marketplace, baik di dalam dunia kerohanian, baik di dalam dunia bisnis, atau di dalam dunia studi, kampus, asrama, atau apapun itu. Banyak orang-orang yang memiliki sifat oportunis. Apa itu sifat oportunis? Sifat oportunis adalah sifat di mana dia mencari keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang yang oportunis jelas dia pasti akan menghalalkan segala cara. Dia akan menggunakan berbagai macam cara agar bisa mendatangkan keuntungan yang dia harapkan, yang dapat menyenangkan dagingnya, menyenangkan jiwanya, menyenangkan perasaannya. Ini ya, kita pasti sering melihat deh, baik itu di dalam pekerjaan kita di kantor, atau mungkin di dalam studi, atau mungkin di dalam lingkungan kerohanian, banyak. Atau mungkin di dalam lingkungan rumah kita, dengan tetangga atau apa. Nah, ada orang-orang yang oportunis. Terkadang sih memang kalau kita ketemu orang-orang yang oportunis seperti ini, bikin jengkel juga gitu ya. Bikin kesel juga. Kemampuan gak ada, kualitas tidak ada, tetapi dia berusaha untuk nyodor-nyodorin terus gitu dirinya. Nah ini, apa sih cirinya orang-orang oportunis gitu ya? Ciri-ciri orang oportunis, salah satunya ya, banyak sebenarnya ciri-cirinya. Tetapi yang saya mau bahas salah satunya di sini adalah carmuk. Apa itu carmuk? Carmuk ya cari muka. Emang dia nggak punya muka, harus cari muka? Ya memang begitu. Karena apa? Karena dia merasa dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya capability sama sekali dalam hidupnya. Makanya dia berusaha untuk carmuk, cari muka. Cari mukanya ke siapa? Cari mukanya ke orang-orang yang bisa mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti juga banyak menemukan orang-orang yang carmuk di sekitar kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun itu, pasti ada. Saya pun di dalam dunia marketplace, 30 tahun di dalam dunia marketplace itu melihat begitu banyak orang-orang yang kalau kita sebutnya tuh bukan carmuk ya, bahasa singkatannya tuh CM. Apa tuh CM? Cari muka. Dan saya sering jawabin begini, dia nggak punya muka, makanya dicari muka. Mukanya kemana? Mungkin nggak ada di atas sini gitu kan ya. Nah itu. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya dia belum tentu punya kemampuan. Dia tidak punya kualitas di dalam hidupnya, bahkan dia tidak punya keyakinan. Makanya dia berusaha dengan segala cara, ibaratnya itu dia cari muka, entah itu ke atasan, entah ke pimpinan, atau ke orang-orang yang notabene bisa mendatangkan keuntungan buat hidupnya sendiri. Nah ini,
Karena orang-orang ini dengan menggunakan cara ini dia akan bisa mendapatkan akses, promosi atau segala macamnya, tetapi tetap kita bisa melihat kualitasnya berbeda. Lalu bagaimana sebenarnya kita menghadapi orang-orang seperti ini? Satu hal yang sering saya katakan, kita tidak perlu bingung lah menghadapi orang-orang seperti ini. Nggak perlu, aduh kok bingung begini segala macam gitu kan ya. Diamin aja. Karena kalau dia berkualitas ya dia pasti akan tunjukkan kualitasnya. Kalau saya pribadi begitu. Jadi ya kita tunjukkan kita punya kualitas, kita punya kemampuan, kita punya skill. Ya kita nggak usah takut. Mau ada orang mau bersaing dengan kita, ya kita semua punya ciri khas masing-masing, kita punya kekuatan masing-masing, kita punya style masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini di sekitar hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu marah. Kita nggak perlu kecewa, biarkan saja. Karena waktu yang akan menguji. Nah, kalau kita masih mencari muka, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita punya kemampuan, maka kita akan berusaha di dalam hidup ini memberikan, melakukan, mengerjakan semuanya hanya untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita. Jadi sementara kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kalau misalnya kita belum mendapatkan promosi, kita belum dikenal, kita belum misalnya diperhatikan, nggak masalah. Kenapa? Karena kita melakukannya yang terbaik, the best untuk Tuhan. Masalah nanti kita mau diangkat, kita dipromosikan, ya itu udah haknya Tuhan. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Yang terbaiknya si A belum tentu itu bisa menjadi yang terbaiknya si B. Yang terbaiknya si B belum tentu menjadi yang terbaiknya si C. Karena setiap kita punya level kemampuan, skill yang berbeda-beda. Jadi intinya di dalam hidup ini kita harus melakukan yang terbaik, bukan dengan carmuk atau CM. Orang-orang yang carmuk atau CM itu jelas pasti hidupnya tidak berkualitas. Beda. Orang yang berkualitas tidak akan merendahkan hidupnya, tidak akan merendahkan dirinya dengan melakukan hal-hal seperti ini. Kalau kita berkualitas hidupnya dan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka apapun, sekecil apapun, kita lakukan itu yang terbaik. Kalau kita tidak punya kemampuan dan tidak mau belajar, nah ini yang salah. Ayolah, kita belajar memiliki skill, kemampuan. Belajar itu kan nggak harus kita belajar selama di sekolah, selesai sampai di sini. Tetapi setiap hari kita harus belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan kita bersedih hati kalau ada di antara kita mungkin tersingkirkan dengan orang-orang seperti ini. Dan biasanya kalau orang-orang yang seperti ini cari muka ke atasan kita, apalagi di dunia marketplace, itu akan terlihat sekali. Di dalam dunia marketplace akan terlihat sekali orang-orang yang cari muka, dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan. Dalam hal ini kita tidak perlu marah, karena akan terbukti. Kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini, ya udah biarkan saja. Nanti waktu yang akan membuktikan seperti apa orang ini kualitasnya. Tetapi bagaimana seharusnya kita lakukan yang terbaik, kita kerjakan yang terbaik sesuai dengan skill kita. Dan jangan lupa, kita tetap terus belajar dari hari demi hari. Terus mengembangkan potensi kita. Ingat, ketika kita diberikan satu talenta dan kita tidak gunakan talenta tersebut, maka Tuhan akan mengambilnya. Tetapi ketika kita diberikan satu talenta, dua talenta, dan kita memaksimalkan, menggunakannya, maka Tuhan akan mengembangkannya berlipat kali ganda. Bermultiplikasi dari yang satu, dua, maka ini akan bermultiplikasi terus menerus. Ini yang akan terjadi. Tidak mungkin tidak, pasti. Jadi kalau saya selalu berkata kepada setiap orang, ayo kita ciptakan kesempatan. Nah, nanti di konten berikutnya saya akan kasih tahu ya bagaimana kita menciptakan kesempatan. Karena memang prinsip saya dari dulu masih kuliah, saya berkata bahwa saya tidak
menunggu kesempatan, tetapi saya menciptakan kesempatan. Nah, dalam hal apapun kita ciptakan kesempatan. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan bersedih hati ketika kita ada orang-orang yang seperti itu. Terkadang kita tersingkirkan loh. Benar. Kita yang mungkin punya kualitas tersingkirkan dengan orang-orang yang suka carmuk seperti ini, yang oportunis. Nggak perlu bersedih hati. Yang saya lakukan selama ini ketika di dalam dunia marketplace atau di dalam dunia kerohanian dan dimanapun, ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini, saya hanya tersenyum. Kenapa? Karena saya sudah punya muka. Mau cari muka apa lagi? Ya, muka saya lebih cocok. Kalau saya cari muka orang lain kan nggak cocok dipasangin ke muka saya. Nah, itu ya. Jadi kita harus berbangga dengan apa yang kita punya. Kembangkan, maksimalkan. Nggak usah sedih hati. Orang-orang seperti ini ibaratnya orang-orang yang hanya dombleng doang, ngekor doang, tetapi dia tidak punya ide, dia tidak bisa mengembangkan potensi yang ada. Kita tidak boleh begitu. Kita harus belajar, kembangkan potensi yang kita punya, supaya kita bisa terus maju, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ada orang-orang seperti ini, ya kita cukup tersenyum. Nah, kenapa bisa sampai atasan, pimpinan, kok suka ya sama orang-orang yang CM-CM seperti ini gitu kan? Kadang-kadang kita lihat kesel juga ya, kok atasan kita kok CM-CM juga, terima juga. Ya karena dia suka. Ada orang yang menjilat-jilat seperti itu, mencari muka seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu melakukan hal seperti ini. Ayo, Tuhan berikan kemampuan kepada setiap kita berbeda-beda. Ingat itu, yang pertama, Tuhan kasih kemampuan kepada kita, skill yang berbeda-beda. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab atas setiap skill, talent yang Tuhan berikan. Ada yang talentnya dia bernyanyi, ada yang talentnya dia main musik, ada yang talentnya dia mungkin menjadi speech sebagai motivator, sebagai pembicara. Ada yang dia talentnya mungkin sebagai teacher, sebagai lecturer, ya dia mengajar. Ada. Nah, kembangkan itu. Yang saya alamin ya, kenapa saya bisa bilang kalau Tuhan kasih misalnya satu talenta, lalu kita gunakan dan maksimalkan, dan ini berkembang. Begini, saya dulu tidak pernah berminat menjadi seorang dosen. Ketika saya terjun di dalam dunia marketplace, beberapa tahun saya ada di dunia marketplace, tiba-tiba ada tawaran, ada kesempatan menjadi seorang trainer. Nah, saya mendaftar sebagai seorang trainer. Ketika saya mendaftar sebagai seorang trainer, lolos dan akhirnya saya menjadi seorang trainer. Belajar, mengajar, bagaimana cara mengajar, terus berkembang di situ. Dan dari situ terus mengalami multiplikasi. Kita bisa punya teknik, gaya, cara kita mengajar sendiri. Ya memang awal-awal kita lihat orang, tetapi lama-lama kita berkembang. Dari cara bicara kita, gerak tubuh kita, gestur kita, semuanya. Bahkan sampai teknik-teknik di dalam kita mengajar, itu bisa memiliki teknik-teknik yang berbeda dengan orang lain. Kok bisa? Ya kita belajar pertama. Yang kedua, kita mau mengembangkan itu. Dan Tuhan selalu tambahkan. Ini yang tidak boleh lupa. Tuhan tambahkan kemampuan kita ini. Mari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu berkecil hati ketika bertemu dengan orang-orang yang CM-CM seperti ini. Tapi kita kembangkan. Tunjukkan. Saya prinsipnya dari dulu begitu. Saya tidak dianggap, tidak dilirik, tidak dilihat, tidak dipromosikan. Nggak apa-apa. Kita kembangkan kemampuan kita. Tunjukkan bahwa kita memang memiliki potensi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, caranya bagaimana mengembangkannya? Kita harus ciptakan kesempatan. Bagaimana caranya ciptakan kesempatan? Nanti di konten-konten berikutnya saya akan beritahu bagaimana caranya membuat atau menciptakan kesempatan. Sehingga kita tidak terpaku dan tidak, maksudnya hanya kepada satu orang saja, kepada satu institusi saja, tapi kita punya kesempatan sendiri untuk kita bisa mengembangkan diri kita bisa melakukan segala sesuatu, yang terutama kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan di muka bumi ini. Sebelum kita mati, sebelum kita menghembuskan nafas, kita bisa selesaikannya dengan baik. Jangan bersedih hati ya Bapak Ibu Saudara, kalau ketemu orang-orang seperti ini, ya kalau dia nggak punya muka, dicari muka, biar saja. Yang penting kita punya muka. Dan jangan rendahkan hidup kita. Jangan rendahkan Tuhan di dalam hidup kita dengan kita cari muka. Orang-orang yang mencari muka, dia merendahkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mempermalukan Tuhan dalam hidupnya.
Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan kita harus melakukan yang terbaik, bertanggung jawab dan mengembangkannya. Mari, Bapak Ibu Saudara, berkati saudara-saudara kita. Seperti biasa ya, teman-teman kita, mungkin mereka posisi kesel karena ada tertindas, tersingkirkan dengan orang-orang yang cari muka. Jangan khawatir bahwa kita harus bertanggung jawab, mengembangkan semua potensi yang ada. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo, jangan sampai juga lupa untuk tekan tombol subscribe, lalu tekan gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, agar ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload atau saya sedang live streaming, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati. Salam transformasi.